Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Pristin selaku dosen penganggaran bisnis yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 6 untuk memaparkan materi mengenai anggaran upah tenaga kerja. Sebelum kelompok kami memaparkan materi tersebut, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Untuk yang pertama ada Mbak Lucia Nansilia Octavia Lero dengan NIM 033. Selanjutnya ada Mas Enggar Enrico Ferry dengan NIM 021. Selanjutnya ada Mbak Aliska Hotrunada dengan NIM 275. Dan yang terakhir ada Mbak Ratna Aprilianingsih dengan NIM 307. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Lucia. Kepada Mbak Lucia, waktu dan kesempatan saya persilahkan. Pengertian anggaran tenaga kerja. Anggaran merupakan proses pembuatan rencana kerja dalam jangka waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan moneter dan satuan kualitatif orang lain. Tenaga kerja atau karyawan. Menurut manajemen sumber daya manusia, adalah aset perusahaan yang harus dilindungi dan disejahterakan hidupnya karena mereka telah mengabdikan dirinya kepada perusahaan. Anggaran tenaga kerja adalah suatu rencana anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang jumlah jam kerja karyawan dan tenaga kerja untuk satu periode maupun periode yang akan datang. Next, Mas. Ada 6 faktor yang mempengaruhi anggaran tenaga kerja. Yang pertama, kebutuhan tenaga kerja. Kedua, penarikan tenaga kerja. 3, pelatihan tenaga kerja. 4, evaluasi dan spesifikasi pekerjaan bagi tenaga kerja. 5, gaji dan upah. 6, pengawasan tenaga kerja. Next, Mas. Ada 3 komponen upah tenaga kerja. Yang pertama, upah pokok. Suatu imbalan dasar yang telah dibayarkan kepada buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan perjanjian. 2, fasilitas. Kenikmatan dalam bentuk nyata atau natur karena hal yang bersifat khusus atau untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Contoh, fasilitas antarjemput, pemberian makan secara cuma-cuma, dan sarana kantin. 3, bonus. Pembayaran yang diterima buruh dari hasil keuntungan perusahaan atau karena prestasi. Next, Mas. Sistem pembayaran upah. Sistem pembayaran upah adalah bagaimana cara perusahaan biasanya memberikan upah kepada pekerja atau buruhnya. Ada beberapa macam sistem pembayaran upah. Yang pertama, sistem upah jangka waktu. Sistem upah jangka waktu adalah sistem pemberian upah menurut jangka waktu tertentu, misalnya harian, mingguan, atau bulanan. Kedua, sistem upah potongan. Sistem ini umumnya bertujuan untuk mengganti sistem upah jangka waktu jika hasilnya tidak memuaskan. Sistem upah ini hanya dapat diberikan jika hasil pekerjaannya dapat dinilai menurut ukuran tertentu. Misalnya diukur dari banyaknya, beratnya, dan sebagainya. 3, sistem upah pemufakatan. Sistem upah permufakatan adalah suatu sistem pemberian upah dengan cara memberikan sejumlah upah pada kelompok tertentu. Selanjutnya,
kelompok ini akan membagi-bagikan kepada para anggotanya. 4. Sistem skala upah berubah. Dalam sistem ini, jumlah upah yang diberikan berkaitan dengan penjualan hasil produksi di pasaran. Jika harga naik, jumlah upahnya pun naik. Sebaliknya, jika harga turun, upah pun akan turun. Itulah sebabnya disebut skala upah berubah. 5. Sistem upah indeks. Upah ini didasarkan atas indeks biaya kebutuhan hidup. Dengan sistem ini, upah naik turun sesuai dengan naik turunnya gaya penghidupan meskipun tidak mempengaruhi nilai nyata dari upah. 6. Sistem pembagian keuntungan. Sistem upah ini dapat disamakan dengan pemberian bonus apabila perusahaan dapat keuntungan di akhir tahun. Baik, terima kasih. Waktunya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Enggar. Kepada Mas Enggar, waktu dan kesempatan saya persilahkan. Anggaran tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Secara umum, biaya tenaga kerja dibagi menjadi dua jenis, antara lain biaya tenaga kerja langsung dengan biaya tenaga kerja tidak langsung. Selain itu, kedua biaya tersebut secara bersamaan akan mempengaruhi efektivitas keuangan perusahaan. Biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah susunan anggaran yang berkaitan dengan proses pembuatan produk. Selanjutnya, tenaga kerja langsung juga dipahami sebagai seseorang yang terlibat dalam pekerjaan pembuatan proses produksi. Keuntungan menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung. Yang pertama, dapat melakukan pembatasan biaya tenaga kerja, yaitu tenaga kerja perusahaan tidak hanya berjumlah sedikit. Maka dari itu, jika biaya tenaga kerja yang dikeluarkan tidak tepat, maka perusahaan biasa mengalami kerugian. Yang kedua, bisa lebih efektif dalam menetapkan besaran biaya. Artinya, sebagai pemilik bisnis sudah paham bahwa tenaga kerja merupakan bagian terpenting dalam menetapkan kegiatan proses produksi. Hal ini tentu berkaitan dengan setiap perusahaan yang tidak akan ingin mengalami kerugian. Yang ketiga, dapat mengawasi dan mengurangi risiko kerugian, yaitu anggaran biaya tenaga kerja ini guna juga sebagai pengawasan biaya dan mengurangi risiko perusahaan. Setelah biaya sudah diperkirakan, maka perusahaan berusaha memenuhi target yang ditentukan. Yang terakhir, dapat menghitung harga pokok produksi secara cepat, yaitu dalam menyusun dan memperhitungkan anggaran biaya tenaga kerja, ada kemungkinan juga mempengaruhi biaya lainnya, misalnya biaya bahan baku dan overhead, yang merupakan dasar perhitungan harga produksi. Faktor-faktor yang diperhatikan dalam penyusunan anggaran tenaga kerja langsung. Di sini dapat dibagi menjadi 4, antara lain, yang pertama ada rencana produksi, yang kedua, bagian atau departemen yang digunakan untuk melakukan proses produksi, yang ketiga, standar penyelesaian produk, waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 unit produk, dan yang terakhir, sistem upah yang digunakan menurut waktu per jam, hasil per unit, atau dengan insentif interval. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya bawakan sendiri. Di sini ada tips dalam menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung. Di sini ada 5 tips ya. Tips yang pertama itu melakukan pencarian tenaga kerja secara profesional. Untuk step yang kedua, mengetahui jumlah kebutuhan tenaga kerja. Step yang ketiga, menjalankan pelatihan bagi tenaga kerja baru. Untuk yang step keempat, menetapkan besarnya gaji dan upah
kepada karyawan. Untuk yang step terakhir, step kelima ini melakukan pengawasan dan evaluasi dalam setiap departemen pekerjaan yang dilakukan karyawan. Cara ini dilakukan agar perusahaan dapat menghitung anggaran biaya tenaga kerja langsung, sehingga data informasi tersebut bisa dipakai untuk menentukan besarnya harga pokok produksi per unitnya. Setiap periode besarnya perhitungan anggaran biaya tenaga kerja langsung atau direct labor, tergantung atas ketentuan dari anggaran jam kerja dan anggaran upah kerja langsung per jam. Maka itu, semua perlu dilakukan dengan teliti dan rapi. Next. Untuk materi yang selanjutnya, itu ada cara menghitung biaya tenaga kerja langsung. Langkah pertama, sebelum melakukan perhitungan, lebih baik ketahui terlebih dahulu apa saja sih komponen biaya tenaga kerja langsung ini. Berikut ini ada 5 cara untuk menghitung biaya tenaga kerja langsung. Nah, cara yang pertama, berapa besarnya jumlah barang yang akan diproduksi. Untuk yang kedua, jumlah biaya tingkat upah rata-rata per jam tenaga kerja langsung. Untuk yang selanjutnya, berapa jumlah jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk menyelesaikan barang per unitnya. Untuk yang keempat, ketahui jenis apa saja barang yang dihasilkan oleh perusahaan. Dan untuk yang terakhir, seberapa lama waktu produksi barang yang ditargetkan. Next. Nah, di sini secara sederhana, perhitungan tenaga kerja ini sering digunakan dengan cara mengalihkan total jam kerja dengan biaya upah tenaga kerja. Perlu diingat adalah tidak semua biaya termasuk dalam biaya ini. Dengan rumus biaya tenaga kerja yaitu total jam kerja dikalikan tingkat upah tenaga kerja. Baik, next. Nah, untuk yang materi selanjutnya ini, ada biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, biaya tenaga kerja tidak langsung adalah salah satu jenis biaya yang dapat dikategorikan sebagai biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik ini adalah biaya produksi yang tidak masuk dalam biaya bahan baku maupun biaya tenaga kerja langsung. Tenaga kerja tidak langsung ini yaitu tenaga kerja yang pekerjaannya tidak terlibat langsung pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya operasional perusahaan. Nah, di sini ada contohnya yaitu ada upah, tunjangan, dan biaya kesejahteraan. Nah, jika suatu perusahaan memiliki departemen-departemen lain di luar departemen produksi, semua biaya yang terjadi di departemen pembantu tersebut atau termasuk biaya tenaga kerjanya dikategorikan sebagai biaya overhead pabrik. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan, contohnya ada upah, tunjangan, dan biaya kesejahteraan yang dikeluarkan untuk tenaga kerja tidak langsung. Pegawai yang dapat dimasukkan sebagai tenaga kerja tidak langsung ini di antara lain karyawan yang bekerja dalam departemen pembantu seperti departemen-departemen pembangkit tenaga listrik, uap, bengkel, dan departemen gudang, atau karyawan tertentu yang bekerja dalam departemen produksi seperti kepala departemen produksi, karyawan administrasi pabrik, dan mandor. Baik, terima kasih. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ratna. Kepada Mbak Ratna, waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Mbak Nada yang telah memberikan waktu kepada saya. Selanjutnya ada sifat-sifat tenaga kerja tidak langsung. Yang pertama ada besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja jenis ini tidak berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Yang kedua ada biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja jenis ini merupakan biaya yang semi-fixed atau semi-variabel. Artinya, biaya-biaya yang mengalami perubahan tetapi tidak secara sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan produksi. Yang ketiga, ada tempat bekerja. Dari tenaga kerja jenis ini tidak harus selalu di dalam pabrik tetapi dapat di luar pabrik. Next, Mas.
Yang selanjutnya ada cara menghitung biaya tenaga kerja tidak langsung. Yang pertama ada identifikasi jumlah jam kerja karyawan. Mencatat jumlah jam kerja karyawan menunjukkan berapa banyak waktu yang mereka habiskan untuk tugas-tugas selain produksi. Yang kedua ada memperhitungkan waktu istirahat. Jika waktu istirahat yang dibayar adalah bagian dari paket kompensasi karyawan. Yang ketiga, kalikan jumlah jam kerja seorang karyawan per jam per tahun dengan upah per jam mereka. Membuat perhitungan ini membantu perusahaan memahami beberapa banyak mereka membayar indirect labor cost untuk satu karyawan. Yang keempat ada tambahkan gaji tahunan yang dibayarkan perusahaan kepada karyawan yang digaji. Perusahaan harus memastikan bahwa mereka menyelesaikan langkah ini setelah mereka menyelesaikan langkah sebelumnya. Sehingga mereka dapat membandingkan total biaya indirect labor cost untuk karyawan per jam dan karyawan yang digaji. Next. Yang selanjutnya ada contoh tenaga kerja tidak langsung. Yang pertama ada manajer produksi. Manajer produksi sendiri yaitu mengawasi staf karyawan untuk memastikan semua aspek proyek tepat waktu. Mereka memberikan instruksi dan harapan yang jelas kepada karyawan tentang proses produksi dan langkah-langkah yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan tugas mereka. Mereka dapat memberitahu karyawan tentang penyesuaian ruangan lingkup proyek jika pelanggan mengomunikasikan kepada mereka. Yang kedua ada keamanan. Seorang penjaga keamanan memastikan ruang kerja aman bagi karyawan untuk melakukan tugas mereka. Mereka dapat berpatroli di sekitar gedung untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan dan jika itu menimbulkan ancaman bagi karyawan. Mereka mungkin bekerja shift pagi atau sore untuk mengawasi gedung selama 24 jam. Yang ketiga ada pemasaran. Karyawan pemasaran sendiri yaitu mempromosikan produk dan layanan perusahaan setelah diluncurkan ke publik. Mereka memproduksi dan mempublikasikan konten di halaman media sosial perusahaan mereka dan mereka mengoptimalkannya sehingga pengguna dapat menemukannya di halaman hasil mesin pencari atau SERP. Profesional pemasaran memantau kinerja keterlibatan untuk melihat apakah mereka menjangkau audiens target mereka dan membuat penyesuaian pada strategi pemasaran perusahaan mereka berdasarkan hasil yang mereka kumpulkan. Yang keempat ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia sendiri merekrut, mewawancarai, dan mempekerjakan karyawan untuk berbagai departemen. Mereka menentukan struktur pengajian dan tunjangan yang tepat untuk memberi kompensasi kepada karyawan dan berkoordinasi dengan manajemen tentang praktik terbaik untuk melatih dan mengembangkan kinerja karyawan. Sumber daya manusia dapat memperbarui buku pegangan karyawan untuk mencari. Yang pertama ada plan with rate atau tarif tunggal, yaitu perusahaan hanya menggunakan tarif biaya overhead pabrik untuk pembebanan biaya overhead pabrik, kepesanan maupun produksi dari awal sampai akhir proses. Yang kedua ada departemen rate atau tarif departementalisasi, yakni perusahaan menetapkan tarif biaya overhead pabrik untuk setiap tahapan atau departemen produksi yang ada di perusahaan. Jumlah tarif biaya overhead pabrik tergantung dari tahapan atau departemen produksi yang ada. Yang ketiga ada activity rate atau tarif setiap aktivitas, yakni perusahaan menetapkan tarif biaya overhead pabrik untuk setiap aktivitas yang terjadi dalam pembuatan produknya, dikenal dengan activity based costing atau ABC. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan melalui WhatsApp group. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.